Halo semuanya, perkenalkan, saya Santi. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua pada Forsistek, yaitu pemrograman web. Pemrograman web atau web programming merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar adanya karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenal web dengan istilah www atau World Wide Web. Bahasa pemrograman web sendiri terdiri dari HTML atau Hypertext Markup Language, CSS Cascading Style Sheet, Hypertext Processor atau PHP, JavaScript, dan Structured Query Language atau SQL. HTML atau Hypertext Markup Language sebenarnya bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan markup language atau bahasa penandaan yang terdiri dari kumpulan teks. Dapat dilihat di sini bahwasannya HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman berbasis website atau web programming, HTML menjadi fondasi dasar pada halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser, di antaranya Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, HTML adalah dasar dari sebuah website. Untuk membuat website, tidak cukup hanya dengan menggunakan HTML. Kita perlu bantuan CSS, JavaScript, dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis. Versi pada HTML sendiri ada 5. Yang pertama, HTML1 pada tahun 1991 memudahkan ilmuwan mengakses dokumen satu sama lain di berbagai komputer. HTML yang kedua pada tahun 1995 menghubungkan dokumen dan menyajikan informasi dengan berbagai format atau gaya. HTML yang ketiga pada tahun 1997 memperbaiki bug pada versi sebelumnya. HTML 4 pada rentang tahun 1997 sampai 2000, standarisasi kode HTML secara universal. HTML yang kelima pada tahun 2014, penyederhanaan sintak dengan efek error yang lebih minimal. Pada HTML yang kita gunakan saat ini termasuk pada HTML 5. Atom pembentuk pada HTML sendiri ada 3, yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag sendiri digunakan sebagai awalan instruksi atau perintah yang akan dibaca oleh browser. Misal, tag bold menampilkan teks format tebal. Yang kedua, atom pembentuk elemen. Keseluruhan kode yang terdiri dari tag pembuka hingga tag penutup. Misal, elemen heading 1, judul baru, tag penutup heading 1. Maka elemen yang dimaksudkan adalah judul baru. Kemudian atom pembentuk yang ketiga adalah atribut, informasi atau perintah tambahan yang berada di dalam elemen. Misal, image search HMPSSI JPEG, alt HMPSSI Unisbank. Kegunaan HTML sendiri ada 10. Yang pertama, membungkus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan, membuat heading atau format judul, membuat table, membuat list, membuat paragraf, membuat form, membuat huruf tebal, membuat huruf miring, menampilkan gambar, menampilkan video. Selanjutnya mengenai kerangka inti HTML. Yang pertama, doctype HTML mendeklarasikan kepada komputer bahwa akan menuliskan perintah dalam kode HTML. Yang kedua, HTML tag/HTML, tag yang menandakan bahwa memulai dan mengakhiri dokumen dalam kode HTML. Yang ketiga, head tag penutup/head, diisi dengan metadata dari dokumen HTML seperti judul tab, deskripsi, dan lain-lain.
Link yang terakhir adalah body, diisi dengan konten halaman website. Selanjutnya adalah memilih text editor. Di sini saya akan menjelaskan 5 text editor yang sering digunakan. Yang pertama adalah Sublime Text Editor, yang dimana memiliki tampilan yang elegan khas dengan warna kecoklatannya. Yang kedua adalah Notepad++ Text Editor, dapat digunakan untuk Windows dan free license. Yang ketiga, Atom Text Editor, bisa digunakan oleh Mac, Windows, dan Linux. Yang keempat, Bracket Text Editor, memiliki kriteria tersendiri dan hampir sama dengan Atom. NetBeans Text Editor, lebih berat dibandingkan lainnya, tapi kode pemrograman yang ditulis lebih rapi. Untuk pemrograman web sendiri, baik itu HTML, CSS, PHP, ataupun lainnya, dapat dipelajari pada W3 School, yang dimana dapat diakses pada link berikut. Dapat dilihat di sini tampilan W3 School Online Web Tutorial. Untuk mempelajari HTML sendiri, dapat diklik Learn HTML atau Tutorial, pilih Learn HTML. Di sini akan terlihat HTML tutorial mulai dari HTML Home sampai dengan keyboard shortcut. Tapi pada materi kali ini kita hanya akan membahas sampai HTML color. Yang pertama adalah HTML Introduction atau pengenalan HTML. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menjelaskan struktur halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Halaman HTML sendiri memberitahu bahwa browser cara menambahkan konten. Elemen HTML memberi label bagian konten seperti ini adalah judul, ini adalah paragraf, ini adalah tautan, dan lain-lain. Yang kedua, HTML Editor. Halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan editor HTML profesional. Namun untuk mempelajari HTML, kami merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad PC atau TextEdit pada Mac. HTML Basic atau HTML dasar. Yang pertama, mengenai dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumen doctype HTML. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan tag HTML dan diakhiri dengan /HTML. Bagian kedua HTML yang terlihat antara body. Untuk elemen HTML sendiri ditentukan oleh tag awal, beberapa konten, dan tag akhir. Elemen HTML adalah segalanya mulai dari tag awal hingga tag akhir. Untuk isinya sendiri kurang lebih sama pada HTML Basic. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lewati tag akhir. Beberapa elemen HTML akan ditampilkan dengan benar meskipun Anda lupa tag akhir. Namun jangan pernah mengandalkan ini. Hasil dan kesalahan yang tidak diharapkan dapat terjadi jika Anda lupa tag akhir. Elemen HTML kosong. Elemen HTML tanpa konten disebut elemen kosong. Kemudian HTML tidak peka huruf besar dan kecil. Tag HTML tidak peka huruf besar dan kecil. Tag P besar artinya sama dengan tag P kecil, akan menampilkan paragraf. Selanjutnya adalah HTML atribut. Atribut HTML memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Semua elemen HTML dapat memiliki atribut. Atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen.
Atribut selalu ditentukan dengan tag awal. Atribut biasanya datang dalam pasangan nama, nilai seperti name, value. Atribut href. Tag A mendefinisikan hyperlink. Ref atribut menentukan URL dari halaman link yang dituju. Atribut search. Tag image digunakan untuk menanamkan gambar di halaman HTML. Search menspesifikasikan atribut path ke gambar yang akan ditampilkan. Dapat lihat di sini ada dua cara untuk menentukan URL di search atribut. Yang pertama URL mutlak dan yang kedua ada URL relatif. Atribut lebar dan tinggi. Image tag juga harus berisi width dan height atribut yang menentukan lebar dan tinggi gambar dalam pixel. Alt atribut wajib untuk image tag, menentukan teks alternatif untuk gambar. Jika gambar dengan alasan tertentu tidak dapat ditampilkan, hal ini dapat disebabkan oleh koneksi yang lambat atau kesalahan pada search atribut atau jika pengguna menggunakan pembaca layar. Dapat dilihat di sini bahwa gambar dengan image girl JPEG dengan alt girl with a jacket, ketika gambar tidak dapat ditampilkan, maka akan tampil tulisan girl with a jacket. Selanjutnya adalah text style. Digunakan untuk menambah gaya untuk elemen seperti warna, font, ukuran, dan banyak lainnya. Dapat lihat di sini bahwa tanpa style colored red, maka hanya akan tampil "This is a red paragraph" seperti biasa. Untuk mempercantiknya, maka butuh style red. Dapat dari sini output yang ditampilkan. Selanjutnya adalah the length attribute. Anda harus selalu menyertakan length atribut di dalam HTML. Untuk menyatakan bahasa halaman web, ini dimaksudkan untuk membantu mesin pencari dan browser. Kemudian, the title attribute mendefinisikan beberapa informasi tambahan tentang elemen. Dapat lihat di sini beberapa saran dari Witrisco. Sebaiknya benar-benar untuk diperhatikan karena nantinya juga akan mempermudah dalam pembuatan HTML itu sendiri. HTML heading atau judul HTML adalah judul atau subtitle yang ingin Anda tampilkan di halaman web. Dapat dilihat di sini heading 1 sampai dengan heading 6. Judul itu penting. Mesin pencari menggunakan tajuk untuk mengindeks struktur dan konten halaman web. Pengguna seringkali membaca sepintas halaman web berdasarkan tajuknya. Setiap judul HTML memiliki ukuran default, namun Anda dapat menentukan ukuran heading apapun dengan style atribut tersebut menggunakan font size property CSS. Dapat dilihat di sini bahwasanya ini hanya heading 1, tetapi dengan penambahan style font size 60 pixel, maka web dapat dipercantik. Selanjutnya adalah HTML paragraph. Dapat dilihat di sini bahwa tag P HTML mendefinisikan sebuah paragraf. Paragraf selalu dimulai pada baris baru dan browser secara otomatis menambahkan beberapa spasi atau margin sebelum dan sesudah paragraf. Selanjutnya mengenai tampilan HTML. Mari kita lihat di sini. Karena kita menggunakan HTML dengan tag P, meskipun
kita coba untuk enter dan membuat beberapa spasi, maka output yang ditampilkan adalah satu kalimat utuh. Ketika ingin membuat paragraf dengan tampilan seperti yang diketik, maka cukup tambahkan tag pray. Dapat dilihat di sini bahwa kita menggunakan tag pray dan output dari hasil tersebut menampilkan hasil yang sama. Kemudian, aturan horizontal HTML atau HTML horizontal row. The tag defines a thematic break in HTML page. Tag mendefinisikan istirahat tematik di halaman HTML dan yang paling sering ditampilkan sebagai aturan horizontal. Tag HR atau horizontal halaman digunakan untuk memisahkan konten atau menentukan perubahan dalam sebuah halaman HTML. Kemudian ada line breaks atau elemen BR mendefinisikan jeda baris. Line break ini sebenarnya sama dengan fungsi enter. Kemudian masalah puisi. Dapat dilihat di sini contohnya. Ini hanya akan menampilkan kalimat utuh karena menggunakan tag pay atau paragraf guna menampilkan spasi dan jeda baris yang diinginkan, maka cukup gunakan tag pray seperti yang sudah dicontohkan tadi. Pada pembahasan kali ini kita cukupkan sampai HTML paragraf. Untuk HTML style, color, dan contoh project akan saya jelaskan pada part 2. Untuk mendukung HMPS SI, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk isi G-form pada kolom deskripsi yang sudah disediakan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.